berbicara tentang Iwan Tuaji ini yang memang tidak mempunyai pengiring ataupun mempunyai backing di KPU Kota Palembang, Bang. Jadi tahun 2012 sampai dengan 2013 bersama Bang Rudi Pangaribuan ini menjadi sejarah, Bang. Di Sumatera Selatan saya bersama Bapak Bupati Esgianto. Bapak Bupati itu lahir tahun 1985, saya 1986. Apakah milenial bisa mampu memimpin suatu daerah? Apakah milenial mampu memimpin suatu organisasi pemerintah daerah yang besar? Nah, ini menjadi tantangan ke depan. Kawan-kawan milenial yang akan maju di kontestan untuk pilkada itu mampu untuk bersaing sama yang tua-tua itu. Senior lah. Yang senior itu pasti bisa mampu. Yang pertama, kalau bahasa Palembangnya itu, Bang, kita harus tahan buntu. Menutup kuping, menutup mata. Dan kita menurunkan ego. Karena apa? Masyarakat Pali itu Texas, ya kan? Masyarakat Pali itu riweh ataupun mudah rusuh. Kami dihajar di sini, hajar di sini. Selamat datang Bung Iwan Tuaji, Wakil Bupati Pali periode 2025-2030 di RDP Podcast. Terima kasih Bang Rudi. Lama tidak berjumpa secara fisik, tapi secara media sosial terus berkomunikasi. Ya, baru-baru ini juga saya berkunjung ke rumah dinas. Pengalaman seorang Iwan Tuaji yang kaya dalam hal organisasi, baik itu kepemudaan, kemudian menjadi pengusaha, menjadi pengurus partai. Apakah itu menjadi bekal yang utama atau tidak ketika seorang Iwan Tuaji itu maju menjadi Wakil Bupati Pali di Pilkada 2024? Jelas, Bang. Jadi berbicara tentang Iwan Tuaji ini yang memang tidak mempunyai pengiring ataupun mempunyai backing. Jadi pergaulan dari nol, ya kan, bergerak di organisasi kemasyarakatan, terus meniti karir, berorganisasi ke partai politik, menjadi kontraktor, dan terakhir menjadi tenaga ahli DPRD provinsi. Itu adalah catatan sebagai kita ingin menaiki anak tangga berikutnya. Supaya apa, Bang? Supaya kita paham akan kondisi yang ada di pemerintahan ke depan. Karena bisa menjadi kita selaku organisator dalam memimpin kawan-kawan OPD. Kita bisa belajar untuk mengenal waktu. Tapi yang paling saya ingat itu, Bang, saya belajar tentang waktu itu di KPU Kota Palembang, Bang. Jadi tahun 2012 sampai dengan 2013 bersama Bang Rudi Pangaribuan, saya menjadi salah satu orang yang ikut terlibat dan menjadi saksi sejarah. Begitu hebatnya pertarungan politik yang ada di Kota Palembang antara Pak Sari Muda dan Pak almarhum Haji Romi Hartono. Nah, itu menjadi dasar dan motivasi untuk kita bahwasanya politik itu memang baik bagi seorang Iwan Tuaji. Sebagai informasi, Iwan Tuaji dulu spesialis distribusi logistik. Di tangan seorang Iwan Tuaji lah maka pilkada dan pileg waktu itu bisa berjalan baik. Makanya kalau nggak salah ada penghargaan tuh dari KPU ya. Nggak ada masalah. Waktu pileg atau pilpres itu ada sedikit trouble. Yang kami ingat itu seorang Iwan Tuaji itu. Udah telepon Iwan, selesai nih masalah distribusi logistik dan selesai. Tetapi berbagai pengalaman itu kan orang melihat seorang Iwan Tuaji ini umurnya masih muda. Kelahiran tahun 86. 1986. Apakah itu salah satu isu kontra yang dibangun dan itu berasa nggak dalam proses pencalonan kemarin? Ini menjadi sejarah, Bang. Di Sumatera Selatan saya bersama Bapak Bupati Esgianto. Bapak Bupati itu lahir tahun 1985, saya 1986. Itu menjadi tantangan tersendiri. Bagaimana dinamika isu yang dibuat? Apakah milenial bisa mampu memimpin suatu daerah? Apakah milenial mampu memimpin suatu organisasi pemerintah daerah yang besar? Nah, ini menjadi tantangan ke depan. Tapi seolah sama Bapak Bupati
Kami mencoba dengan ilmu pengalaman Bapak Bupati sudah menjadi anggota DPRD 3 Provinsi, periode ya. provinsi. Saya juga di organisasi, saya juga di dunia kontraktor, saya juga di dunia partai. Insya Allah bisa mengimbangi lah dan bisa membuktikan ke depan kawan-kawan milenial yang akan maju di kontestan untuk pilkada itu mampu untuk bersaing sama yang tua-tua itu. Senior-senior lah. Yang senior-senior itu pasti bisa mampu. Ya. Dan terbukti. Ya, terbukti. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Keluarga gimana? Peran keluarga? Alhamdulillah keluarga mendukung, ya kan. Tapi kita ini kan memang dasarnya keluarga bukan keluarga politik, Bang. Iya. Jadi sedikit merasa ya di dalam perjalanan baik itu kampanye ataupun apa segala macam masih kadang aduh ini bukan kerjaan keluarga kita seperti ini karena kita ini basicnya Bang Rudi pegawai negeri ya kan jadi yang birokrat jadi yang standar begitu masuk di dunia pilkada sampai dengan terpilih pun Bang masih terasa Bang terasanya seperti apa begitu ada teman-teman yang buat berita yang ini segala macam sampai ditelepon ini kok bisa jadi seperti ini tapi itulah tantangan Bang tantangan ke depan dan kita mulai membiasakan jangan pernah takut kita itu disindir, jangan pernah takut kita itu dibuat seolah-olah kita salah, karena pemimpin yang hebat itu dari pengalaman yang bagus ke depannya. Seorang nakoda itu diakui ketika dia bisa menundukkan badai. Ya, setuju. Begitu kan? Setuju. Ada istilah orang tua kita. Ya. Dan ketika proses pencalonan ini nih kita pengen tahu juga adakah pergolakan batin seorang Iwan Tuaji? Apakah aku ini benar-benar mau maju? Apakah aku benar-benar bisa atau bisakah aku menangani ataupun menjawab semua kritikan ini ketika proses pilkadanya saja dulu proses pencalonannya? Ya. Jadi pertama Bang, kami ini qadarullah berpasangan dengan Bapak Bupati Asgianto. Alhamdulillah itu di tanggal 19 atau 20 ada putusan Mahkamah Konstitusi. Agustus. Ya, menurunkan parliament threshold dari 20% menjadi 10%. Ya. Ada kesempatan antara partai politik Pak Bupati dan saya itu bisa bergabung dan bisa untuk menjadi satu perahu. Memang benar Bang, kami ini diasumsikan teman-teman yang kemarin kontestan dari pilkada itu, itu anak muda, partai pun nggak dapet segala macam. Tapi itu jadi pemacu semangat Bang. Semangat. Dan alhamdulillah selama perjalanan baik itu kampanye sampai dengan pemilihan saat itu di dalam kondisi tim itu Bang tenang, ramah, senyum, dan kami mempunyai optimisme tinggi, ya kan? Kami bisa melalui untuk itu dengan segala keterbatasan, dengan segala kekurangan, tapi insya Allah untuk meyakinkan masyarakat, kami mampu bahwasanya pemimpin Asgianto dan Iwan Tuaji ini bisa menjadikan paling maju untuk Indonesia emas ke depan. Slogannya ya? Ya, itu jadi slogan Pak Bupati itu. Slogan Pak Bupati ya. Ya, sebenarnya kan sebuah tantangan yang luar biasa menurut aku ya, karena Pali itu kan bukan daerah yang biasa-biasa saja. Ya. Kenapa bukan daerah yang biasa-biasa saja? Pertama faktor ekonomi sebenarnya Pali itu kaya akan sumber daya alam. Ya. Kemudian dari sudut IPM-nya masih termasuk rendah lah. Ya, di bawah. Manusia. Ini kan sebuah tantangan tersendiri, di mana memanage perangkat daerah dan rakyat Pali dalam pemanfaatan sumber daya alam yang cukup melimpah di Pali. Proses itu mungkin sudah dilakukan oleh bupati yang lama. Plus minus, mungkin ada yang maksimal, ada yang tidak maksimal. Apakah itu juga menjadi sebuah masukan bagi pasangan, karena kita bicara sebelum proses kontestasi pasangan Asgianto Iwan Tuaji dalam membuat kerangka besar
program ketika nanti ketika dipilih oleh rakyat? Kesepakatan, Bang. Kesepakatan antara Bapak Bupati dengan aku, ya kan. Pertama itu kami, Bang, begitu kita berbicara proses pilkada belum menang, Pak Bupati berpesan pada saya, Pak Wabub, karena itu belum terpilih pun kami sudah panggil Bupati dan Wakil Bupati, Bang, karena itu doa kan. Iya, doa. Yang pertama, kalau bahasa Palembangnya itu, Bang, kita harus tahan buntu, menutup kuping, menutup mata, dan kita menurunkan ego. Karena apa? Tujuan Bapak Bupati itu dan saya juga adalah bagaimana pemanfaatan sumber daya alam perusahaan yang ada di Kabupaten Pali bermanfaat dan berguna untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pali. Kuncinya apa, Bang? Kuncinya regulasi yang ada di tangan pemerintah. Bagaimana caranya supaya regulasi ada di tangan pemerintah? Kami, saya, Bapak Bupati Asgianto, dan saya Wakil Bupati Iwan Tuaji tidak akan pernah menerima gratifikasi daripada seluruh perusahaan yang ada di Kabupaten Pali, Bang. Karena apa? Karena kalau kita sudah mendapatkan uangkah, bulanankah, segala macam dari situ, berarti marwah kabupaten, marwah kepala daerah itu sudah dibeli sama perusahaan. Dan akhirnya dampaknya regulasi yang ada di tangan pemerintah akan lepas, Bang. Dan berdampak apa? Masyarakat, begitu marwah kepala daerah, wakil kepala daerah tidak ada, apalagi masyarakat kabupaten. Nah, itu yang terjadi, Bang. Sampai detik ini alhamdulillah kami memegang regulasi yang ada di Kabupaten Pali, sehingga pemanfaatan baik perusahaan, baik sumber daya alam memang benar-benar kedaulatan rakyat yang sekarang dipimpin oleh Bapak Bupati Asgianto. Mantap nih kalau kayak gitu kan, karena ya kita tahu sendiri minyak, batu bara, gas, ya. Kemudian dari segi perkebunannya kan luar biasa, karet, sawit. Kemudian kan aku nggak tahu ya kenapa bisa seperti itu, apa mungkin karena gestur tanah sehingga karet Pali yang kita dengar infonya itu salah satu karet terbaik di Sumatera Selatan, gitu. Tingkat kekeringannya, kemudian kualitas karet Pali salah satu yang terbaik, sehingga salah satu komoditas yang laku di luar gitu, untuk diekspor. Tapi kan proses segala macam ini kan memang harus dibuat sebuah perda yang baik. Perda yang baik. Pendalaman seorang Asgianto dan Iwan Tuaji dalam hal pemahaman terhadap kriteria masyarakat Pali dalam membuat perdanya itu, apakah memang awalnya dilakukan pendekatan persuasif terhadap rakyat, melakukan metode survei, atau memang terima masukan saja dari DPRD? Jadi berbicara tentang pertanian yang ada di Kabupaten Pali, khususnya karet, kita bersyukur juga, Bang. Pak Bupati aku ini, Bang, posisinya itu sekarang mantan Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi yang membidangi pertanian. Jadi secara ilmu pertanian, walaupun Pak Bupati teknik, beliau sudah memahami bagaimana cara supaya karet itu bisa bertahan, supaya karet itu memang diterima di tempat penjual karet. Nah, itu menjadi dasar Pak Bupati untuk menyelesaikan pertanian yang ada di Kabupaten Pali. Boleh perusahaan masuk, Bang, pengen sawit, pengen apa segala macam, tapi kembali lagi regulasi di tangan pemerintah dan wajib bermanfaat bagi masyarakat. Nah, masalah perda, alhamdulillah, Bang, antara eksekutif dan legislatif sampai detik ini menjalin hubungan yang sangat harmonis. Pemikiran Ketua DPRD, pemikiran Pak Bupati, Wakil Bupati, wakil-wakil Ketua DPR dan seluruh anggota DPRD itu menjadi satu rumusan bahwasanya kepentingan peraturan daerah, baik itu peraturan daerah investasi, peraturan daerah tentang regulasi, peraturan daerah tentang ketertiban umum, alhamdulillah tidak pernah mempunyai tantangan. Begitu disampaikan inisiasi oleh DPRD, Pak Bupati setuju. Begitu disampaikan inisiasi dari pemerintah daerah, eksekutif, alhamdulillah DPRD setuju. Dan satu rumusan dan satu bahasa bahwasanya ini demi kepentingan masyarakat yang ada di Kabupaten Pali. Itu menjadi dasar bagaimana kami menyelesaikan peraturan daerah tentang APBD tahun 2026. Kami salah satu kabupaten yang menyelesaikan APBD, Perda
APBD 2026 tercepat di Sumatera Selatan. Dengan jumlah kedatangan anggota DPR sebanyak 30 orang. Berarti Bang, apa yang dirumuskan oleh eksekutif dan fungsi dari kawan-kawan DPRD sebagai mereka monitoring itu berjalan dengan baik. Insya Allah 2026 pembangunan yang ada di Kabupaten Pali lebih terarah dan terukur ke depan. Salah satu perda yang sudah kami selesaikan itu perda daripada APBD tahun 2026. Artinya nafasnya sama dengan 30 anggota dewan ya. Alhamdulillah. Itu kan jarang ya kan. Jarang nih. Itu kalau komunikasinya gimana sih dengan DPRD? Apakah ada waktu tertentu bertemu berbincang di luar karena kan kalau kita tahu pembahasan APBD ini kan tidak bisa atau tidak melulu bisa selesai dalam waktu formal seperti itu kan. Inilah hebatnya Bang, hebatnya Kabupaten Pali ini. Ingat Bang, pilkada kami diusung 2 partai yang punya kursi dan beberapa partai yang non parlemen. Sisa daripada partai yang punya kursi di DPR itu mendukung daripada pasangan yang lain. Ada 4 pasang. Tapi begitu selesai pilkada Bang, seluruh partai politik, tokoh masyarakat, termasuk kawan-kawan anggota DPRD sepakat dan satu paham. Kepemimpinan ini harus tetap didukung. Kepemimpinan ini harus tetap dilindungi. Dan yang paling penting, kepemimpinan ini harus berjalan sesuai dengan visi misi dari Bapak Bupati. Karena niat kami Bang yang ada di Kabupaten Pali itu bagaimana masyarakat ini menjadi masyarakat yang mempunyai nilai harga diri yang tinggi, mempunyai kemakmuran, mempunyai kebanggaan terhadap kabupaten ini. Nah, dasar dari situlah Bang, ada satu kepemahaman antara pihak legislatif dan eksekutif untuk membantu sama-sama untuk menjadikan visi misi Bapak Bupati untuk 5 tahun ke depan. Dan obrolan Bang, alhamdulillah kami Bang 1 minggu atau maksimal 2 minggu sekali itu coffee morning Bang. Bersama Forkompinda, bersama kawan-kawan DPR juga untuk membahas isu yang terjadi di Kabupaten Pali. Dan dampaknya Bang, ada hubungan harmonis antara Forkompinda, baik itu kejaksaan, kepolisian, pengadilan, maupun DPRD dengan eksekutif. Sehingga apa yang terjadi di Kabupaten Pali Bang, kami sama-sama mengetahui. Dan fungsinya, balik lagi Bang, ini untuk kemaslahatan daripada masyarakat yang ada di Kabupaten Pali. Tapi kan ini apa namanya? Banyak yang beranggapan masyarakat Pali itu kan sangat kritis ya. Kemudian sedikit minor ya. Wah, Pali itu tensinya tinggi gitu ya. Rakyat Pali itu tensinya tinggi. Kalau istilah ya, kalau bahasa kerennya tawuran antar kampung lah kan. Kemudian juga dalam menanggapi sesuatu itu rakyat Pali itu terkenal emosional. Kiat seorang Iwan Tuaji beserta Bupati Asgianto gimana tuh? Dalam coba mensikapi dan apakah kebiasaan itu tetap akan dibiarkan atau coba dikikis? Isu tuh Bang. Isu bahwasanya masyarakat Pali itu Texas, ya kan, masyarakat Pali itu riweh ataupun mudah rusuh. Sebenarnya tidak Bang. Alhamdulillah masyarakat Pali itu Bang, seluruh masyarakat se-Kabupaten Pali itu Bang menghormati tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda. Jadi yang bisa mengerim daripada emosi itu kami Bang sangat bersyukur masyarakat se-Kabupaten Pali, tokoh masyarakatnya, tokoh agamanya bersatu Bang untuk bagaimana mensukseskan kepemimpinan dari Bapak Bupati dan Iwan Tuaji. Wah, gitu ya? Iya. Jadi seluruh rakyat ya? Seluruh masyarakat itu Bang. Ya kalau ada 1-2 orang ya itu kita wajar-wajar aja lah. Karena bagaimanapun itu penting juga Bang. Untuk koreksi diri. Betul, ya kan? Betul, makanya betul, kami betul. Bang, alhamdulillah ya kan pertama awal memimpin lah Kabupaten Pali. Kami dihajar di sini, tapi kembali lagi Bang. Kita bisa berkomunikasi baik-baik lah sehingga mereka sekarang kita kasih pemahaman. Kalau yang ketemu sama wakil bupati itu Bang, selalu saya ngomong, kita harus sepakat dulu tidak pernah membenarkan hal yang salah. Yang kedua, tidak berbicara untuk individu, golongan ataupun untuk kepentingan pribadi. Kalau berbicara untuk kepentingan masyarakat,
Ayo. Kami pasti akan menerima itu dan kami silakan memberikan saran, kritik. Iya. Tapi memang benar-benar untuk kepentingan masyarakat. Iya. Itu dasarnya, Bang. Jadi masyarakat itu merasa ada yang melindungi. Dan metode milenial ini, Bang, yang terjadi di Kabupaten Pali, kalau dulu, Bang, pemimpin itu ada di belakang, Bang. Masyarakat yang didorong di depan. Oh iya. Sekarang udah beda, Bang. Iya. Karena milenial, pemimpin yang di depan, masyarakat yang di belakang sebagai perisai daripada pemimpin daerah. Sudah terbukti, Bang. Terbukti ya. Alhamdulillah Wakil Bupati sudah 4 menutup tambang batubara Wow. yang tidak bermanfaat bagi Kabupaten Pali. Yang ilegal ya. Yang ilegal dan tidak bermanfaat, Bang. Karena kita ngomong sama pihak perusahaan yang CSR-nya nggak jelas, yang pekerjanya bukan dari Kabupaten Pali. Dan selalu saya sampaikan, kalau ada permasalahan dengan perusahaan, izinkan Wakil Bupati untuk menyelesaikan hal itu. Dan alhamdulillah disupport terus sama Pak Bupati. Ini Pak Wawub Hajar, ini Pak Wawub Hajar. Jadi gitu jadi di Kabupaten Pali itu, Bang, sudah dibagi sama Pak Bupati kerjanya. Jadi internal itu Pak Bupati, eksternal itu Wakil Bupati. Dan tapi wajib Wakil Bupati tetap melaporkan apapun yang terjadi. Satu jarum pun jatuh di Kabupaten Pali, Bang, Pak Bupati harus tahu. Bagaimanapun Pak Bupati adalah kepala daripada kami semua di sini. Jadi tidak ada orang Wakil Bupati, Bang. Wakil Bupati ini adalah orang Pak Bupati. Dan tidak ada visi misi Wakil Bupati, Bang. Yang ada itu cuma visi misi daripada Bapak Bupati. Dan insya Allah perjalanan 5 tahun ini, Bang, aku secara pribadi akan siap mendampingi Bapak Bupati untuk menjalankan visi misi dia. Oh, ini poin yang baik gitu kan, karena kan tidak sedikit di beberapa daerah gitu kan. Ya mungkin 1 tahun saja terlihat harmonis gitu. Sudah banyak, Bang. Iya, sudah banyak ya. 1 tahun saja terlihat harmonis. Soalnya tahun kedua mulai nih ada niatan-niatan, ada pemikiran-pemikiran yang berbeda gitu kan. Kemudian mungkin pembagian job kerjanya, job description-nya yang tidak jelas kayak gitu kan, sehingga saling silang seperti itu kan, ego yang menonjol gitu. Benar. Di Pali nggak ada ya. Jadi, Bang, di Pali itu, Bang, ada 3 pegangan Wakil Bupati. Yang pertama itu tajam tidak melukai, Bang. Cepat tidak mendahului, pintar tidak menggurui. Iya. Dan kehebatan daripada wakil kepala daerah itu, Bang, begitu dia dekat dengan bupati, wali kota ataupun gubernur, baru di situ ada kehebatan wakil, Bang. Jadi apa? Berarti kita punya keterkaitan dengan pada kepala daerah. Iya. Jadi tidak ada bullshit lah kita berbicara. Ya kan, wakil kepala daerah itu hebat, tidak, Bang. Iya. Wakil kepala daerah itu hebat begitu dia dekat dengan bupati. Iya. Itu kunci daripada wakil kepala daerah. Nah, kalau kita mempunyai ekspektasi tinggi, jangan pernah turunkan ekspektasi kita paling rendah. Insya Allah kepemimpinan waktu mulai dari kampanye sampai dengan kepemimpinan 5 tahun ke depan, insya Allah wakil bupati selalu bersinergi, beriringan bersama bupati maupun wali kota maupun gubernur. Ya, apalagi faktor usia masih muda kan, sama-sama muda kan. Kalau kita berpikir kita ini masih sama-sama muda, ya kan, perjalanan karir kita ini masih panjang, gitu kan, tidak selesai dalam 1 periode. Kita nggak tahu ke depan kita mau menjadi apa, gitu kan. Tetapi pondasi dasar kan sudah ada. Yang penting disadari bahwa kita menjadi pemimpin di daerah ini adalah memang untuk kesejahteraan rakyat, bukan karena untuk kita pribadi. Bukan kita pribadi. Kan? Dan alhamdulillah itu mungkin karena pengalaman ya. Pengalaman berorganisasi yang lama. Mungkin seorang Iwan Tuaji kali ngeliat ya, Iwan Tuaji ngeliat ini kemarin-kemarin lah ya. Ini bupati dengan wakil bupati, ini wali kota dengan wakil kotanya gontok-gontokan nih, ya kan? Kalau aku terpilih nanti aku jadi, aku nggak mau. Apakah itu juga menjadi sebuah bekal yang dibawa Iwan Tuaji dalam membangun Pali ini dengan Pak Asgianto? Jadi bersama Pak Bupati itu, Bang, kami sepakat. Sampai detik ini kami tidak tahu doa siapa yang menjadikan kami kepala daerah dan wakil daerah. Sampai saat ini. Dan yang paling penting, Bang, apa, Bang? Antara Asgianto dan Iwan Tuaji, ini adalah satu rahim. Produk daripada pilkada tahun 2024. Apa yang harus diributkan? Komposisi bupati dengan segala tanggung jawab. Komposisi wakil bupati yang minim akan tanggung jawab. Nah, dari situ kita sadar, Bang. Ya kan? Makanya saya bilang tadi, Bang, kita ini alhamdulillah seorang Iwan Tuaji ini, Bang, biasa melayani, Bang.
belajar dari kita menjadi kontraktor, Iya. belajar dari kita menjadi organisator. Bagaimana kita harus tahu posisi, bagaimana kita harus tahu kondisi kita. Tidak bisa kita memaksakan untuk itu. Iya, betul. Jangan pernah dipaksakan, karena kita mempunyai prinsip setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Betul, betul. Dan insya Allah itu pasti akan menjadi keberkahan bagi suatu kabupaten apabila kepala daerah dan wakil Iya, kepala sinergi. iya, dan itu harusnya Iya. kan. Ya, sebagai contoh metode atau pola kepemimpinan ya coba Ya. melihat dari Pali umpamanya kan kayak gitu. Karena kan toh apa yang kita kerjakan ini juga untuk rakyat. Ya. Ya kan? Untuk rakyat, untuk kemaslahatan Benar. masyarakat Pali, bukan untuk kita, bukan untuk seorang Asgianto, bukan untuk seorang Iwan Tuaji dan keluarga. Ya, dan keluarga ya kan. Semuanya itu semata-mata untuk rakyat kan kayak Ya. gitu. Tapi kan gini, dalam hal memimpin yang baru setahun ini, ada beban nggak bagi pasangan Asgianto dan Iwan Tuaji? Alhamdulillah lagi bang, Ya, ya kan. Kami ini terpilih tanpa beban bang. tanpa beban ya. Alhamdulillah. Jadi tidak ada kontraktor bang. Ya. Kami ini bang. Kami ini tidak ada peran serta dari ASN yang ada di Kabupaten Pali Ya, bang. ya, ya. Tidak ada dari pengusaha, Ya. ya kan. Jadi alhamdulillah memimpin Kabupaten Pali ini Pak Bupati Asgianto dan saya Wakil Bupati Iwan Tuaji tidak mempunyai beban masa lalu bang. Jadi begitu ASN maupun kepala dinas, kepala bagian segala macam itu yang tidak bisa menjalankan daripada perintah dari Bapak Bupati, hari itu detik itu Bapak Bupati akan mencabut itu karena dia tidak mempunyai beban. Oh, Jadi memimpin kabupaten itu memang benar-benar kepentingan masyarakat, ya kan? Ini untuk kemakmuran masyarakat. Nah itu pasti akan disupport. Dan Bapak Bupati sampai detik ini tidak ada yang bisa mengintervensinya bang. Siapapun siapapun ya. yang saya kenal bang, yang saya kenal ya dalam artian saya tahu proses Bapak Bupati menjadi bupati karena saya adalah wakilnya. Sampai detik ini bang tidak ada satupun orang yang bisa mengintervensi. Selagi memang itu untuk kepentingan masyarakat, pasti Bapak Bupati oke, setuju ya. ya. Makanya sekarang alhamdulillah ada Himapali, apa itu himpunan mahasiswa Pali, organisasi kemasyarakatan, kepemudaan. Yang terakhir kita melantik yang Pak Bursa jadi ketua umum BGK di Kabupaten Pali. Alhamdulillah PGK mendukung juga untuk bagaimana mensukseskan visi misi. Jadi seluruh organisasi baik itu kepemudaan, masyarakat, seluruhnya itu ada dalam satu koridor dan sama-sama kami ingin mewujudkan daripada visi misi Bapak Bupati. Kepemimpinan 10 tahun bupati yang lama mempengaruhi nggak? Alhamdulillah lagi bang. Jadi saya ini sering bersyukur Bang Rudi. Alhamdulillah seperti ini bang. Bapak Heri Amalindo ya, kan telah memberikan pondasi yang baik lah di kabupaten ini. Di Kabupaten Pali kita tidak akan pernah melupakan jasa dari kepemimpinan yang sebelumnya. Yang bagus bang kita lanjutkan. Yang kurang bagus kita baguskan. Yang belum terjalan ya kita siap-siap untuk menjalankannya. Karena memang bang memimpin suatu kabupaten baru termuda Sumatera Selatan, ya kan? Itu bukan hal yang mudah. Karena apa? Banyak fasilitas yang belum ada seperti jalan, infrastruktur, gedung. Kami sampai detik ini bang kami masih kantornya alhamdulillah kemarin sudah dikasih hibah sama MHP. Nah, jadi alhamdulillah sekarang kalau kemarin bang waktu kita masuk kantor itu kita ditagih bang, bayar tahunan sewa kantor. Alhamdulillah sudah diserahkan koordinasi Bapak Bupati bersama MHP, ya kan dilanjutkan Wakil Bupati untuk menyelesaikannya. Alhamdulillah itu sudah dihibahkan dan sudah menjadi aset pemerintah kabupaten dan alhamdulillah itu akan kita bangun tahun 2026 untuk menjadi kantor bupati. Kembali lagi tentang Pak Heri Amalindo. Pak Heri Amalindo di dalam kepemimpinan beliau kita sangat menghormati apapun itu. Kita sangat beruntung di bawah kepemimpinan yang Pak Heri orang PU lah, orang teknik sipil ya kan, insinyur. Dia sudah membangun fondasi yang sangat baik. Tugas Bapak Bupati Asgianto dan saya bagaimana melanjutkan ataupun cita-cita dan mimpi dari Pak Heri Amalindo untuk tetap menjaga bahwasanya Kabupaten Pali ini siap bersaing lah dengan kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan. Target kita bang sekarang adalah ya minimal kita ini diperhitungkan lah di level provinsi Sumatera Selatan. Mudah-mudahan tahun depan Pak Bupati sudah bisa bangun kantor OPD, ya itu akan menjadi sejarah ataupun menjadi legacy daripada Bapak Bupati untuk itu. Karena sampai saat ini belum ada bang yang bisa bangun kantor.
Oh ya. Di priorisasi ini. Ini tuh yang sisa-sisa semua. Oh, iya. Alhamdulillah Pak Asgianto, ya kan? Iya. Dia ditinggalkan Pak Heri belum bangun kantor, dia menyelesaikan dan itu akan menjadi sejarah. 10 tahun ya? Ya. 10 tahun ya? 10 tahun. Tanpa kantor? Ya, tanpa kantor. Oke deh. Mudah-mudahan tahun depan Insya Allah. Semuanya bisa lah. Ya, karena saya juga pernah berkunjung ke Kabupaten Pali beberapa kali. Ya, kita harapkan ke depan. Ya, orang bilang, lu ngapain sih bikin kantor? Kan itu fisik juga tidak rakyat Pali merasakan. Enggak juga kayak gitu. Wibawa pemerintah itu bisa dilihat dari kantornya. Mudah-mudahan kalau kantor bupati dan wakil bupati terbangun di Pali, oleh DPRD-nya sudah kan? Sudah. Nah, ya minimal wibawa yang Iwan Tuaji bilang, wibawa pemerintahan ini ya kalau bupati dan wakil bupatinya ada lah gitu loh. Ya kan? Benar kayak kita lihat, wah kantor bupatinya kayak gini, kan kayak gitu. Ya ini bukan kritik atau kritik sih. Ini ingin menyampaikan sesuatu saja pemikiran dari RTP Podcast. Kebanggaan Bang bagi masyarakat. Iya. Bang. Kantor bupati itu kebanggaan bagi masyarakat Kabupaten Pali Bang. Iya. Setiap kami kunjungan Bang ke desa-desa, harapan mereka itu bagaimana kabupaten itu mempunyai kantor sendiri Bang. Iya. Dan itu memang jelas Bang. Karena bagaimana Bang, kantor bupati itu adalah kunci dari keberhasilan suatu daerah. Betul. Makanya Pak Bupati bilang, Pak Wabub, dengan segala resiko, kita harus mengambil resiko itu dan kita harus membangun kantor itu untuk apa Bang? Untuk supaya masyarakat kabupaten ini, oh kami ini ada kantor bupati. Iya. Oh kami ini ada kantor bupati. Pali berdiri 12 tahun Bang. Iya. 12 tahun sudah berdiri. Sudah waktunya mempunyai kantor itu. Malah kalau saya berpikir agak telat lah Bang. Sebetulnya. Sebenarnya priorisasi kedua sebenarnya bisa dibangun lah. Sudah bisa dibangun. Dengan sekarang nih Bang, dengan sekarang ini TKD ini transfer keuangan daerah ini dipotong Bang. Kabupaten Pali 500 miliar. Nah balik lagi Bang, alhamdulillah kita milenial mempunyai pemimpin daerah, bupati yang visioner. Iya. Dampaknya Bang akan terjadi penarikan pajak, retribusi. Jadi perusahaan-perusahaan di Kabupaten Pali itu Bang, kita lagi susun perdanya untuk masalah perda retribusi dan pajak daerah. Insya Allah rampung bulan 12 ini sudah diparipurnakan oleh DPRD dan akan berlaku di tahun 2026. Yang mudah-mudahan itu akan menjadi PAD daripada Kabupaten Pali. Dan sangat luar biasa Bang proyeksinya. Oh, berapa? Bisa mengembalikan daripada 500 miliar itu. Ya, karena dari awal Pak Bupati berpikir kita ini bisa APBD. Jadi Kabupaten Pali itu range-nya itu Bang antara 1,5, 1,7, 1,8 APBD-nya. Target kita kemarin Bang tahun ini 2006 seharusnya 2 triliun Bang APBD itu. Kalau itu sampai dengan 2 triliun Bang, seluruh perkantoran yang ada di Kabupaten Pali itu dijamin selesai. Oh iya. Harus. Nah, ada tsunami lah Mas, ya, kan kebijakan Bapak Presiden ya kan efisiensi, melaksanakan efisiensi ya. Dan juga dari Menteri Keuangan juga harus mengambil resiko ya kan harus memotong seluruh TKD di BH Bang. Padahal Bang Kabupaten kami itu adalah kabupaten penghasil minyak di Indonesia ini dan blok kami itu Bang blok Talang Akar itu menjadi bahasa di dunia perminyakan khususnya di Pertamina Bang. Berapa produksinya per hari? Kalau sekarang sekitar 6.000 per hari sekitar 3.000 bareng. 3.000 bareng. 3.000 bareng per hari. Lumayan juga kan? Lumayan Bang itu. Ya, untuk membangun satu kabupaten Saluvia dari itu saja bisa. Bisa seharusnya. Itu yang. Ya, karena memang ya benar. Kantor pemerintahan itu kan mahkota kan. Mahkota Bang. Sekarang belum ada nih mahkotanya nih Pali nih. Gitu kan. Bentuk mahkotanya seperti apa kita nggak tahu kan. Tapi kalau ada mahkotanya kita bisa lihat, oh mahkotanya udah kayak gini nih. Nah, makanya ada sebuah kebanggaan sendiri bagi rakyat Pali ketika mempunyai mahkota. Ya. Tapi kan ini juga apakah melulu pembangunan fisik yang diutamakan oleh Asgianto dan Iwan Tuaji? Yang jelas Bang, kita akan mengikuti pola dari pemerintah pusat. Ekonomi kerakyatan Bang. Jadi program kita ada satu desa satu produk, memanfaatkan atau menumbuh kembangkan daripada UMKM. Terus juga kita bagaimana mendidik petani milenial, Bang. Ya kan? Apalagi dengan program pemerintah pusat
cetak sawah. Nah itu kita combine, Bang. Bagaimana suatu daerah itu bisa menciptakan kalau Pak Gubernur itu 1000 sultan. Kalau Kabupaten Pali itu, Bang, ya alhamdulillah insya Allah ke depan itu ya minimal 200 orang lah pengusaha baru, baik itu di dunia pertanian, UMKM maupun di dunia usaha apapun. Karena kami, Bang, menitik beratkan untuk ekonomi kerakyatan. Infrastruktur penting ya. Bangunan itu penting. Karena infrastruktur kita berbicara konektivitas dari suatu daerah ke daerah, suatu desa ke desa, itu juga penting. Tapi bupati, kesehatan, pendidikan, ekonomi kerakyatan ya mungkin baru. Ya betul. Karena kan pendidikan, kesehatan, kemudian tenaga kerja itu kan salah satu IPM kan. 3 poin utama yang menjadi dasar penilaian indeks prestasi manusianya. Gitu. Tapi ya benar, aku sepakat sih. Umpamanya ya gimana kita mau membawa hasil produksi kita kalau jalannya nggak benar kan? Kalau nggak benar, Bang. Jalannya nggak ada. Masa orang mau bikin pabrik jalannya nggak ada, ya kan? Jadi ada program kita tuh, Bang. Satu desa satu produk itu, Bang. Bina, bantu, dan beli. Jadi mulai dari mereka pemahaman tentang pembelajaran itu dibina, kita bantu permodalan, sampai dengan kita bantu juga mereka untuk penjualan. Beli tadi. Ya, yang beli tadi. Sudah banyak, Bang. Jadi kita ketemu itu sudah ada sekitar 4 produk yang sudah bisa masuk ke Indomaret. Apa aja tuh? Ada keripik jengkol, Bang. Jadi packagingnya kita bantu. Jadi dia menarik, Bang. Iya. Karena kan sekarang kan kita lihat dulu, Bang. Sekarang pangsa pasar kita itu kalau packagingnya tidak menarik, Bang, orang tidak mau beli, Bang. Jadi kita bantu. Ada pelaku UMKM, kita support, kita bantu, kita kasih permulaan, istilahnya kita kasih pancingnya. Mereka sudah berjalan, mereka sudah bisa beli sendiri. Nah, itu sudah berjalan, Bang. 9 bulan ini alhamdulillah, Bang. Kami menyatakan 100 hari kerja Asgianto dan Iwan Tuaji telah menunaikan daripada janji kampanye. Ya. Mulai dari kita memperlakukan seluruh tenaga kerja asli Pali yang non skill, Bang. Jadi perusahaan-perusahaan itu tidak bisa lagi, Bang, menerima pekerjaan terus titipan si A, titipan si B. Nah, itu tidak bisa lagi, Bang. Jadi seluruh perusahaan itu wajib melaporkan untuk penerima pekerjaan itu, menerima tenaga kerja itu ke Dinas Tenaga Kerja yang ada di Kabupaten Pali. Harus open recruitment, Bang. Kalau dia non skill itu wajib, Bang, berKTP Kabupaten Pali. Karena apa, Bang? Karena kita akan menurunkan daripada angka pengangguran yang ada di Kabupaten Pali. Penting, sangat penting. Pembangunan dari segi kependidikannya, dunia pendidikan gimana di Pali? Nah, ini ada masalah, Bang. Terus terang. Kabupaten Pali ini untuk RKB ruang kelas baru ataupun ruang belajar lah, RB ataupun kantor segala macam itu sangat kurang, Bang. Kita tidak bisa menyalahkan hal yang lama, tapi di sini kita akan melakukan perbaikan. Dulu laporan teman-teman di dinas pendidikan seluruhnya itu baik, baik. Dampaknya, Bang, ada, Bang. Apa tuh? Dana alokasi khusus untuk dunia pendidikan kita nol, Bang. Karena kita dianggap sudah baik. Padahal, Bang, ada salah satu desa namanya Desa Kukui. Desa Kukui itu, Bang, itu ada SD, itu cuma 2 lokal. 2 lokal? 2 lokal. Baru di APBD perubahan kemarin, Bapak Bupati hasil efisiensi di bulan Maret baru membangun lokal, Bang. Ada jadi dari 2 jadi 6. Terus untuk fasilitas anak-anak juga kita baikkan supaya mereka mempunyai kenyamanan dalam belajar. Iya. Terus juga kita juga buat apa itu namanya beasiswa untuk guru-guru yang belum strata 1, strata 2, kita dorong untuk mereka sekolah lagi. Nah, jadi memang pendidikan itu, Bang, khususnya di Kabupaten Pali lagi tahap pembenaran. Pembenahan untuk lebih baik lagi lah. Struktur dan infrastrukturnya. Dan infrastruktur. Dan SDM-nya juga. SDM gurunya. Iya. Karena kan pemilik sejati masa depan itu kan anak-anak muda nih. Setuju, Bang. Bukan kita kan? Bukan kita. Kita udah clear, sudah selesai. Udah tuntas. Asgianto sudah menjadi bupati, Iwan Tuaji sudah menjadi wakil bupati, udah selesai. Tapi harapan masyarakat ataupun anak-anak kita, entah dia mau jadi menteri, entah jadi presiden. Nah, itu yang akan dibangun dari karakter dini mereka. Sama seperti seorang Iwan Tuaji dan Asgianto, ya kan? Dari yang biasa-biasa saja bisa jadi bupati, kan? Benar, Bang.
Atau kita melihat ke cerita tentang presiden ke-7 dari orang-orang biasa saja bisa menjadi presiden. Tidak harus melihat latar belakang dia nih klan politik siapa, ya kan kayak gitu. Bahwa setiap anak Pali punya mimpi yang sama. Bang. Bisa menjadi seorang Asgianto, bisa menjadi seorang Iwan Tuaji. Sangat terbuka. Ya kan kayak sangat gitu. terbuka. Dan itu kan menjadi semangat yang luar biasa bagi anak-anak muda di Pali, ya kan? Ya, benar. Dalam pola pilkada sekarang ini, menurut seorang Iwan Tuaji, kan ada kontroversi nih antara dipilih DPRD dan dipilih rakyat. Kalau menurut pemikiran seorang Iwan Tuaji, pola yang mana yang memang baik yang diberlakukan di Republik Indonesia ini? Kalau pribadi. Ya, pribadi. Berjalannya suatu demokrasi itu Bang di saat rakyat yang menentukan pilihan. Ya. Jadi mungkin kalau saya secara pribadi ya tetap kekuasaan itu di tangan rakyat. Ya. Jadi pemilihan langsung ya. Rakyat. Ya karena kita sama-sama pernah tahu lah ya kan. Ketika dipilih DPRD dan dipilih rakyat itu perbedaannya seperti apa. Ya. Di referendumnya undang-undang, dirubahnya undang-undang ini karena kita pernah mengalami dipilih DPRD ya. Ya. Dan ternyata kacau juga kan. Iya, benar. Sama aja demo banyak. Iya. Tanda kutip money politiknya sama. Iya. Ya, gitu kan. Dan kedaulatannya juga hampir sama lah ya. Bahkan lebih baiknya dipilih rakyat ya kan. Ya. Tapi kalau dibilang bahwa kos politik pemilihan langsung dipilih rakyat ini sangat luar biasa gimana? Tergantung Bang. Makanya kan bagi parpol juga menciptakan kader yang potensi, menciptakan kader yang memang dibutuhkan masyarakat. Itu kan mengurangi kos untuk mereka pilkada. Berbicara kos politik kan standar lah Bang dalam artian kita untuk memimpin suatu daerah, baik itu kabupaten, kota maupun provinsi. Ada standarnya semua Bang. Dan yang paling penting kita menaruh harapan ya kan kepada masyarakat. Memilih itu memang berdasarkan daripada penilaian masyarakat, hati nuraninya, hati nurani masing-masing dari masyarakat. Karena kan begitu kita pemilihan langsung kan dibuka semua Bang data melalui penyelenggara, ya kan oleh KPU, bahwasanya pilihan A, B, C, D ini adalah orang-orangnya seperti ini, kerjanya seperti ini, dan itu kan akhirnya kan memicu masyarakat mempunyai motivasi dan semangat baru untuk menentukan pilihan sebagai pemimpin mereka. Siapa pemimpinnya kan kayak gitu kan. Ya, legitimasi juga sebenarnya kan lebih afdol lah dipilih rakyat. Karena rakyat yang memilih gitu kan. Karena kekuasaan penuh lah. Kekuasaan penuh. Terus dari segi LPJ-nya juga ya LPJ-nya ke rakyat gitu kan. Benar. Ya kan, LPJ-nya oleh rakyat. Kalau dipilih DPRD nanti LPJ-nya dipilih kalau dipilih DPRD maka LPJ-nya ke DPRD. Ya. Yang ditakutkan ini banyak masukan ke RDP Podcast ditakutkan dikhawatirkan ketika LPJ-nya di tangan DPRD nanti akan tersandera siapapun yang kepala daerahnya. Kan kayak gitu. Ya. Jadi kita seorang Iwan Tuaji nih sepakat ya bahwa ini yang terbaik masih dipilih rakyat kayaknya. Dipilih rakyat. Nah, itulah demokrasi. Demokrasi sejatinya. Itu sejatinya. Sejatinya seperti itu. Tinggal bagaimana partai menyiapkan kader-kader terbaiknya untuk dimajukan sebagai anggota legislatif maupun calon kepala daerah. Ya. Kalau umpamanya dianggap ada istilah kader kos-kosan tuh gimana? Nah, kembali lagi ke partainya, Bang. Partainya. Ya kan? Karena jelas, Bang, kalau di parpol yang ini kaderisasi ya kan dibangun. Kalau yang dia kayak terminal cuman sekedar numpang ya tidak akan baik juga bagi partai, Bang. Karena bagaimanapun rasa memiliki suatu organisasi maupun kepartaian itu, Bang, harus dari dalam hati, Bang. Karena ada istilah Vox Populis Vox Deo kan. Ya, benar. Suara rakyat adalah suara Tuhan seperti itu kan. Tapi kan ada yang keunikan yang lain adalah kalau bicara partai kadang ketika proses pencalonan di pilkada ada keunikannya adalah partai A dan B, ada partai A, B, C, D umpamanya nih A, B, C, D, E. Di gubernur ABC bergabung nih, ya kan? Tapi ketika bicara pilkada kabupaten kota ABCD ini pisah-pisah itu. Apakah itu menurut
Pak Wabub nih, baiknya ini diseragamkan atau memang seperti ini saja? Setiap daerah itu mempunyai konflik masing-masing, Bang. Ya kan? Dan ada tokoh masing-masing. Oh, gitu. Jadi bukannya masyarakat mengikuti pola partai politik, tapi partai politik yang mengikuti pola masyarakat. Pola masyarakat ya. Karena sudah kita ketahui sama-sama, Bang, belum tentu penguasa di parlemen turun ataupun kadernya otomatis menjadi kepala daerah. Iya, iya. Kota Palembang, Kabupaten Pali aja, Bang. Kabupaten Pali itu ketua DPRD PAN, Bang. Iya. Tapi begitu di pilkada, yang kader PAN-nya nggak jadi. Iya, ya. Ya kan? Nah, jadi apa, Bang? Jadi setiap daerah itu mempunyai konflik masing-masing dan ada ketokohan masing-masing. Ya. Jadi tidak bisa kita pengurus partai politik itu memaksakan diri. Karena apa? Yang akan kita hadapi itu adalah masyarakat yang akan memilih pemimpin yang terbaik bagi mereka. Iya, iya. Ya, karena sekedar mengingat juga pemirsa nih. Ketika pilkada dipilih DPRD pun banyak kader partai yang tidak patuh terhadap keputusan partainya. Pengalaman saya pribadi ya, saya pernah mengalami itu, istilahnya menjadi salah satu tim sukses lah, salah satu pasangan gubernur. Keputusan partai mendukung paslon A dan B, partai ya. Tapi ketika pemilihan oleh DPRD, yang menang adalah C dan B yang tidak didukung partai A ini. Sehingga pasca itu banyak yang diberhentikan kader-kader itu. Artinya kan, ya kalau pola itunya kan masing-masing ya. Seperti yang aku sepakat yang seperti Iwan sampaikan kayak gitu, bahwa ketokohan itu memang sangat mempengaruhi. Ya. Tapi umpamanya kira-kira nih, mungkin Pali tidak mengalaminya karena apa ya, gubernurnya dari partai A ya. Iwan sendiri dari partai A, mungkin bupatinya dari partai B gitu. Tapi di beberapa kabupaten itu kan beda nih. Apakah program gubernur itu bisa dijalankan oleh bupati dan wali kota? Kalau sudah terpilih dan dilantik, Bang, baik gubernur maupun bupati yang kami alami di Kabupaten Pali tetap satu arah, Bang. Satu arah ya. Jadi pembangunan rencana pembangunan jarak menengah lah. Ya kan, itu kan pasti sinergi, Bang, antara pihak provinsi dan pada kabupaten. Kepentingan politik itu di saat bagaimana kita menarik masyarakat untuk percaya terhadap partai politik. Tapi kalau kita berbicara pembangunan ataupun kemaslahatan daripada masyarakat, kita akan mengenyampingkan itu daripada partai politik. Karena bagaimanapun, Bang, pembangunan yang akan dirasakan oleh masyarakat bukan partai politik. Seperti itu. Jadi siapapun setelah hasil pilkada sudah dilantik, kita sebagai bupati ataupun sebagai wakil bupati terhadap gubernur dan maupun wakil gubernur, ya kita akan mengikuti program, mensinergikan antara program dari kita pemerintah daerah kabupaten dengan provinsi. Karena bagaimanapun orang tua kita, Bapak Gubernur adalah orang tua kita. Maksudnya seperti itu, Bang. Kalau kita melihat ADART partai, Bang, seluruh partai politik yang ada di Indonesia. Ya, kalau kita berbicara ADART itu, kalau kita umat Islam itu adalah Al-Quran. Ya, kitab sucinya. Kitab suci daripada partai politik. Tidak ada satupun di dalam ADART partai itu ingin memecah belah masyarakat. Semuanya hampir sama, Bang, ADART-nya itu. Kemakmuran daripada masyarakat, kemajuan dari suatu negara yang ada di dalam ADART itu. Berarti apa, Bang? ADART itu ada cerminan dari partai politik. Partai politik itu adalah tempat bagi kita yang ingin berpolitik, Bang. Ya kan? Dan implementasi ke bawah, kadang pengurusnya ini, Bang, yang suka nganeh-nganeh ataupun cawe-cawe. Kalau partai politik itu tidak akan pernah salah, Bang. Karena dia sudah membuat aturan dasar anggaran rumah tangga dia dengan sebaik mungkin supaya mesin partai atau partai politik ini berguna bagi masyarakat. Dan ADART itu pasti harus sesuai dengan undang-undang politik Indonesia. Harus, Bang. Ya kan? Undang-undang 45. Makanya tapi itulah personal lah ya. Personal itu. Kita anggap itu sebagai angin lalu lah. Sekolah politik yang baik tetap adalah partai politik. Partai politik, Bang. Berbicara politik, kalau kita tidak masuk partai politik,
Bohong lah ya. Bohong bang, akhirnya kita jadi penonton. Iya. Dan partai politik harus didukung orang baik bang. Iya, orang baik. Ya. Susah nanti dunia politik tidak dimainkan atau diperankan oleh orang-orang baik. Ya. Dan orang-orang baik harus mau bermain politik. Bermain politik. Jangan menyerahkan dunia politik ini terhadap orang-orang yang tidak baik. Tidak baik gitu. Iya. Dan mudah-mudahan ya kayak di Sumatera Selatan ini sepertinya tidak ada sih ya seperti itu ya. Alhamdulillah kalau kita di Kayaknya Sumatera Selatan ini ya. kan memang zero konflik Zero lah, konflik, ya kan. ya. Jadi alhamdulillah tutur cara ya kan sifat tingkah laku ya alhamdulillah kita semuanya oke semua. Kalau Sumsel katanya ini bisa zero konflik karena gubernurnya jago berkomunikasi, benar nggak? Yang jelas bang kalau pro dan kontra itu pasti terjadi. Iya, iya. Ya kan? Ada beberapa pihak yang menyatakan ketidakbaikan dari Pak Herman Deru lah, iya. karena gubernur, karena status dia menjadi gubernur. Ada juga yang mendukung. Tapi kan inilah dinamika demokrasi bang, yang harus kita pelihara, harus kita jaga. Yang paling penting itu bang, bagaimana cara kita selaku kepala daerah, baik Pak Gubernur maupun Pak Bupati ataupun saya selaku wakil bupati, itu menerima seluruh kritik yang ada bang, tanpa emosi. Karena bagaimanapun itu adalah suara bang, yang harus kita terima dan bisa jadi introspeksi diri, dan itu bisa jadi bagaimana pemacu semangat kita untuk bahwasanya yang diungkapkan mereka itu salah. Iya. Jadi boleh bang, karena diatur di dalam undang-undang untuk kita memberikan saran dan pendapat ataupun kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat di muka umum itu bebas bang. Tapi memang kita harus ada etika karena bagaimanapun negara Indonesia ini adalah negara hukum. Iya. Jadi tolong kalau menjas itu bang, tolong ada unsur, ada bukti, ada segala macam. Bukan gara-gara kita tidak suka terhadap orang itu. Ya, jabatannya lah ya. Jabatannya. Jangan pribadinya yang Jangan diserang. pribadi, iya. Ya kan. Kita bicara itu kan nggak enak. Yang salahnya kan ketika dia jadi punya jabatan kan, jabatannya dong kritik karena ketidakmampuannya. Ya dan bagaimanapun kan kita harus memberikan contoh lah bang ke anak-anak. Iya. Ya kan? Karena bagaimanapun sekarang sosial media itu sudah terbuka untuk umum. Iya. Anak kelas 6 SD, 1 SMP, ya kan? Karena membangun karakter suatu negara itu tidak mudah. Membangun karakter personal, karakter bangsa memang tidak mudah. Tapi ya memang perlu kesadaran bersama kawan-kawan aktivis juga istilahnya ya. Pola bahasanya, ya kan, pola bahasa ketika berorasi boleh emosi tapi jangan kebablasan lah kayak gitu kan. Dan public figure, pejabat daerah baik gubernur, bupati, wali kota juga harus memberikan contoh. Bagaimana kita menyikapi itu juga tidak boleh emosi. Iya. Karena bagaimanapun itu masyarakat kita. Iya. Kalau bisa dirangkul, diajak cerita, maunya seperti apa. Tapi kita sepakat dulu, tidak pernah membenarkan hal yang salah. Dan tidak boleh membawa kepentingan individu ataupun kelompok. Jadi itu kita berbicara atas dasar untuk masyarakat pada umumnya yang ada di Sumatera Selatan, khususnya di Kabupaten Pali. Balik lagi ke Pali, pembangunan demokrasi di Pali gimana sih? Alhamdulillah berjalan dengan baik. Jalan dengan baik ya. Ya kan, partai politik bertumbuh kembang, kita tidak membatasi. Iya. Karena bagaimanapun bupati dan wakil bupati itu kan termasuk pembina partai politik yang ada di satu daerah. Iya. Kalau kami di Kabupaten Pali, kita tidak pernah membatasi untuk berdemokrasi. Organisasi kemasyarakatan berjalan dengan baik. Orang demo juga kita terima bang, alhamdulillah. Oh iyalah harus. Ya kan Pak Dewan Bupati. Tuaji kan tukang demo dulu. Ya Pak Bupati gitu terima, Wakil Bupati. Kalau Pak Bupati ada kesibukan yang terima Pak Wakil Bupati. Karena kami menghormati seluruh aspirasi yang ada masyarakat. Ya harus. Asal kepentingan untuk masyarakat. Untuk masyarakat Pali ya. Untuk masyarakat Pali. Ya itulah enaknya ketika seseorang itu memang matang di partai politik ya. Kembali lagi seperti yang kita sampaikan bahwa fondasi dasar kehidupan berpolitik, berdemokrasi di Indonesia adalah partai politik. Dan kita ingin kematangan partai politik dalam pola membangun kadernya seperti yang Iwan Tuaji sampaikan tadi. Benar. Demo-demo di Pali sering? Sering. Diterima?
Diterima. Alhamdulillah kalau Pak Bupati ada halangan yang terima Wakil Bupati. Sampai detik ini kami berusaha untuk tampil di depan untuk menerima kawan-kawan pendemo. Tapi sekarang sudah mulai landai Bang. Jadi di Kabupaten Pali itu Pak Bupati kepengen persuasif aja Bang. Persuasif, jadi ya. silakan menyampaikan surat permohonan audensi untuk menyampaikan pendapat, saran ataupun kritik. Insya Allah kami menerima itu. Jadi tidak perlu lagi berpanas-panasan. Pintu kabupaten itu adalah kantor dari masyarakat, rumah masyarakat. Silakan datang ke Kabupaten Pali. Ya kalau ada Pak Bupati yang nerima, kalau misalnya ada Wakil Bupati yang nerima. Jadi tidak ada batasan bagi masyarakat. Selagi itu untuk kepentingan masyarakat. Tapi kalau demo nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Enggak. Sudah berapa kali Bang? Nggak digebukin ya? Iya, nggak boleh Bang. Nggak boleh ya. Iyalah. Iya, kita orang demonstran loh. Walaupun kita milenial Bang, kita juga merasa bahwasanya masyarakat Kabupaten Pali itu adalah bagian daripada kita Bang. Iya. Ya kan? Iya. Apalagi Pak Bupati sudah ngomong ya kan. Pemilihan sudah selesai. Udah selesai. Ya kan? Jadi tidak ada lagi 1, 2, dan 3 dan 4 ya kan? Yang ada itu cuma 3, persatuan daripada Kabupaten Pali. Ya benar, bagus. Seorang Asgianto juga kan matang lah di DPRD Bang. provinsi, dia tahu ya kan. Ya. Sejarah saja mengatakan bahwa dia berasal dari partai penguasa kan. Tapi kan 10 tahun yang lalu kan belum tentu partai beliau kan bukan juga penguasa, tapi ketika sekarang menjadi partai penguasa, dan itu tidak menjadi sebuah beban kayaknya ya, sepertinya oleh seorang Asgianto Bupati Pali. Benar. Itu yang terjadi di Pali, umpamanya ketidaksetujuan lah ya terhadap sebuah program yang disampaikan oleh bupati dan wakil bupati, dan mereka tetap ngotot berdemonstrasi dan ternyata tidak mengalami represif. Bahwa itu kan sebuah proses menuju kematangan hidup berdemokrasi di Pali. Tapi kan pasti ada juga nih, ya 1-2 lah, orang masih tetap ngotot. Sikap pemerintah Pali seperti apa? Jadi kita menghitung itu Bang, lebih banyak manfaat daripada mudarat. Lebih banyak yang penikmat daripada yang tidak menikmati. Jadi kunci kepemimpinan daripada Asgianto dan Dewan Tuaji itu kita akan melihat daripada unsur kemanfaatan daripada keputusan ataupun kebijakan dari kabupaten untuk mengambil keputusan kepentingan masyarakat. Jadi kita tidak akan pernah mentolerir ya kan 1 orang, 2 orang ataupun 1 organisasi kemasyarakatan untuk menghambat daripada pola yang dilaksanakan oleh Bapak Bupati dalam pembangunan maupun dalam kebijakan ataupun dalam aturan. Karena dasarnya Bang, apa yang sudah dirumuskan, apa yang sudah dibuat ataupun sudah disahkan baik oleh legislatif maupun peraturan Bupati Perkada itu sudah mempunyai seleksi sendiri, ya kan, itu sudah dikaji bahwasanya itu untuk kemajuan ataupun kemakmuran daripada masyarakat. Jadi insya Allah apapun keputusan kami itu dasarnya itu demi masyarakat. Untuk masyarakat Pali. Masyarakat Pali Bang. Dalam 5 tahun ini apakah dibangun atau diciptakan per tahun, contoh umpamanya, tahun ini kita mau fokus membangun infrastruktur, tahun kedua kita fokus jalan ya, dalam arti jalan, tahun kedua kita fokus bangun sekolah nih, tahun kita fokus bangun kesehatan. Itu dilakukan per tahun atau memang dalam setiap tahun itu dilakukan semuanya dalam menjalankan programnya? Saya yang bersyukur Bupati itu pernah menjadi anggota DPR Bang. Jadi saya bilang paripurna Bang. Bagaimana dia pernah merasakan menjadi DPR untuk mengusulkan suatu program, dan alhamdulillah dia dipercaya masyarakat Kabupaten Pali untuk menjadi seorang bupati yang dalam artian kita pengambil kebijakan. Jadi 2 komponen itu Bang, itu akan menjadi dasar keputusan yang diambil oleh Bapak Bupati. Per tahun dia akan melaksanakan program A, 2 tahun apa yang akan dibuat sampai dengan 5 tahun periodisasi terhadap kepemimpinan Asgianto dan Dewan Tuaji. Nah itu sudah direncanakan Bang. Jadi rencana pembangunan menengah ya kan, jangka pendek misalnya kan, atau jangka panjang. Nah itu sudah dirumuskan oleh Bapak Bupati. Insya Allah 2026 ini itu sudah berjalan sesuai dengan program, masukan ataupun program dari Bapak Bupati.
Jadi sudah tertata lah. Sudah tertata. Sudah tertata. Jadi berkat dia pernah menjadi anggota Banggar, Ya. pernah dia menjabat ketua komisi, ya kan. Nah sekarang implementasi selaku dia pengambil kebijakan, dia sudah mempunyai pengalaman bagaimana yang terbaik dari suatu menjadi pemimpin yang ada di daerah. Pemimpin daerah. Ya. Ya. Tambah lagi dia milenial kan. Ya milenial. Ya, dia selera pemikiran-pemikiran muda yang fresh. Ya. Kita harapkan Benar Bang, sih benar. dari seorang Bupati Pali ya. Dan disupport dia Pak Bupati Asgianto itu ya termasuk orang yang pendiri dari partai yang Bang Rudi bilang tadi, partai penguasa. Iya. Ya kan otomatis bagaimanapun Bang harus mempunyai hubungan kepala daerah ini dengan pemerintah pusat itu harus sinergi. Harus harmonis. Harus harmonis. Harus bagus. Dia harus punya channel link khusus. Karena itu. bagaimana caranya mengambil dana pusat untuk dikembalikan ke daerah dia. Nah itu akses itu yang didapatkan oleh sekarang Pak Bupati ya. Pak Bupati dan khususnya Kabupaten Pali, Bang. Pali ya. Di provinsi, alhamdulillah saya juga kebetulan sama Pak Gubernur sama. Jadi nyambung, Bang. Nyambung, ya. Makanya begitu kita berbicara 5 tahun ke depan, ya insya Allah lah dalam artian kita berdoa sama-sama, bahwasanya Bupati Kabupaten Pali ini sejajar dengan kabupaten kota yang umurnya mungkin lebih dulu daripada Kabupaten Pali. Lebih dulu ya. Seperti itulah, Bang. Ya, memang ya harus dikejar ya. Harus dikejar, ketertinggalan itu harus dikejar. Harus dikejar. Tapi usia muda dalam hal kepemimpinan maupun usia kabupaten itu menjadi sebuah sinergi yang harus bisa dijalankan. Benar. Dijalankan oleh dalam saat ini Asgianto dan Iwan Tuaji. Ya. Istri gimana? Ngedukung? Kalau sampai saat ini karena itu adalah penyemangat, Bang. Penyemangat. Ya, karena waktunya pasti banyak tersita kan, anak istri kan. Itu yang disampaikan Bapak Bupati di saat waktu kita setelah dilantik. Jadi Bapak Bupati menyampaikan permohonan maaf kepada anak Pak Bupati, kepada anak Wakil Bupati. Dia menyampaikan bahwasanya mungkin Asgianto dan Iwan Tuaji ini tidak mempunyai waktu yang luas seperti orang tua yang lain ya. Banyak tersita ataupun terpakai dengan masyarakat, dengan keberadaan pekerjaan kita, sehingga anak-anak harus bertumbuh kembang, ya kan, dengan baik dan harus juga dipagari ataupun dikasih perisai sama istri supaya mereka tetap berjalan seperti anak-anak yang akan berprestasi, anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh, yang sama seperti dengan bapak-bapak yang lain, tapi bedanya kita jadi kepala daerah ini kan dapat privilege kadang itu, Bang. Ya, betul. Ya kan, jadi boleh izin sama Pak Bupati izin mau ke Palembang, mau nemenin anak karena besok mau ulangan. Ya kan, kasih ada acara wisuda seperti itu kan. Sepertinya seperti itu. Kiat-kiatnya seperti itu. Apa memang ada mungkin menyiapkan waktu kosong khusus rutin umpamanya tiap minggu aku harus ke Palembang nggak? Sebenarnya justru jarang, Bang. Pak Bupati dan Wakil Bupati ini jarang ada di Palembang, Bang. Jadi alhamdulillah keluarga ke sana nggak? Ya, akhirnya anak-anak, Bang, yang situ, Bang. Ya, jadi mungkin Jumat siang ataupun Jumat sore kalau mereka tidak ada kegiatan, mereka ke Pali. Gitu ya. Main di situ. Ya, jadi kekeluargaannya kita dapat, ya kita bergabungnya di situ. Minggu pulang lagi, Senin mereka sudah aktivitas. Ya bagus lah. Karena deket, Bang. Deket ya. Ya kan, Penukar Abab Lematang Ilir tuh, Bang. Itu cuma 2,5 jam, Bang, ke Palembang, Bang. Palembang ya. Apalagi ada tol sekarang ya. Ya, tambah ada tol, ya kan, 2 jam udah sampai, Bang, ke Pendopo itu, Bang. Ya, jalannya lurus lagi tinggal kan. Asik, ya kan. Alhamdulillah kita deket. Jadi komunikasi dengan anak-anak juga kalau mau cepat juga mudah aksesnya kan. Mudah ya. Mudah. Ya mudah-mudahan ginilah cita-cita seorang Asgianto dan seorang Iwan Tuaji dalam membangun Pali, kita doakan, RDP Podcast doakan. Amin. Supaya bisa berjalan dengan baik dan bisa menjalankan 5 tahun kepemimpinan, memimpin Pali berjalan dengan baik tanpa kurang apapun. Ke depan ya bicaranya nantilah ya kan. Apa mau kemana atau bagaimana ya kan. Kalau ada pemikiran ke depan ya? Sampai saat ini kita masih terkait sumpah jabatan, Bang. Sumpah jabatan 5 tahun ya. Memimpin Kabupaten Pali, insya Allah Pak Bupati Asgianto dan saya Iwan Tuaji ya kan akan memenuhi daripada sumpah jabatan itu untuk tetap berada di Kabupaten Pali, Bang. Ya, tetap di Kabupaten Pali. Tetap berada di Kabupaten Pali. Kalau ada desakan dari masyarakat? Kalau ada desakan dari masyarakat,
Ya nanti itu 5 tahun ke depan yang 5 jelas tahun Bang. ke depan. Saat ini ya kan kami juga ke RDP Podcast, Ya. kami juga meminta dan memohon doa dan Ya, restu amin. memimpin kabupaten ini. Insya Allah kami siap berjuang, ya kan? Kami siap segala medan Ya. untuk bagaimana caranya mengejar ketertinggalan daripada kabupaten ini. Dan masyarakat kami menjadi tanggung jawab Bang, bagaimana caranya masyarakat bisa makmur, masyarakat bisa senang, everybody happy lah, dengan kepemimpinan daripada Asgianto dan Iwan Tuaji. Jadi kami minta doa dan restu lah. Amin, amin, amin. Di podcast ini. Amin. Oke, para pemirsa sekalian, terima kasih. Sama-sama, Bung Iwan Tuaji, Wakil Bupati Pali terpilih 2025-2030. Salam untuk Pak Bupati. Pasti. Sukses terus. Insya Allah memimpin. nanti kita undang juga nanti Pak Ya, Bupati. kita harapkan minta waktu Pak Bupati untuk datang ke DP Podcast. Siap, pasti dia datang Bang. Karena Oke. Pak Bupati itu orangnya mudah soalnya. Mudah ya. Ya. Iya, iya. Pali punya potensi luar biasa. Ya. Sumber daya manusia, sumber daya alam yang bisa dikelola dengan baik. Insya Allah Pali sejahtera dan program Asgianto Iwan Tuaji bisa berjalan dengan baik 5 tahun ke depan. Amin. Terima kasih atas waktunya. Siap Bang Rudi. Sampai ketemu lagi. Siap. Pak Wawub gue. Ah. Oke.